Oke, gak apa-apa. Nanti kakak record juga, jadi kalian bisa ngulang. Kasih tahu ke teman-temannya juga ya. Ya, Oke, Kak. jadi kakak mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya kalau untuk penyesuaian itu udah kakak jelasin. Nah, kalau sekarang itu kakak jelasin untuk em, apa namanya jurnal penyesuaian sudah. Sekarang kita buat itu eh, laporan keuangan, tapi dimulai dari kita buat kertas kerja. Nah, di sini kakak jelasin dulu buat, oke. Nah, nanti kalau udah buat, mana ya materi tadi? Kalau udah buat kita yang namanya jurnal penyesuaian, itu kita harus mempostingnya lagi ke buku besar. Jadi kalau setiap kita membuat jurnal umum, kita harus selalu posting ke buku besar atau setiap yang namanya jurnal lah, entah itu jurnal umum penyesuaian atau jurnal penutup, itu kita harus posting ke buku besar supaya nilai yang sebenarnya itu udah muncul. Nah, ini kita udah buat yang namanya penyesuaian. Kemarin juga udah kita buat. Selanjutnya itu kita posting ke buku besar. Nah, kayak gini. Buku besar. Ini buku besar 4 kolom ya. Kalau buku besar juga udah kakak jelasin. Dan keterangannya juga itu kita buat penyesuaian. Referensinya tulis aja JP-1. Dalam artian ini jurnal penyesuaian halaman 1. Oke, Alia sampai jam berapa bisanya? Kayaknya jam setengah lima apa setengah limaan, Kak. Oke, gak apa-apa. Nah, di sini kita udah selesai buat buku besar kan. Seluruh buku besar dari penyesuaian yang udah kita posting. Selanjutnya kita hitung kan dari buku besar. Lalu kita pindahin ke neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi sesuai dengan siklus akuntansi yang dari jurnal umum sampai neraca saldo. Kalau udah buat buku besar, baru kita buat neraca saldo. Kita hitung lagi posisi debit kreditnya itu harus balance gitu. Kemudian kalau udah buat neraca saldo, kita lanjut ke neraca lajur. Nah, neraca lajur atau sering kita sebut yang namanya itu adalah kertas kerja. Kertas kerja itu nama lainnya worksheet atau disebut juga dengan neraca lajur. Nah, di sini ada kertas kerja 10 kolom dan juga ada kertas kerja 8 kolom dan 12 kolom. Kalau 8 kolom itu 10 kolom itu debit kreditnya ada 10. Di sini kan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, isinya itu ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, kemudian laba rugi, baru neraca. Nah, ini disebut dengan kertas kerja 10 kolom. Biasanya kita disuruh buat kayak gini oleh dosen. Kemudian kertas kerja 8 kolom, debit kreditnya ada 8 kolom. Dia ada neraca saldo, kemudian penyesuaian, kemudian langsung dia buat laba rugi sama neraca. Nggak ada lagi yang namanya neraca saldo disesuaikan. Kemudian kalau 12 kolom, dia ada yang namanya tambahan 2 kolom dari perubahan modal. Nah, perubahan modal kayak gini. Sebelah laba rugi ada perubahan modal. Ini hanya untuk akun ekuitas. Kalau laba rugi udah pasti tahu pasti untuk akun pendapatan dan beban. Neraca untuk akun aset sampai modal. Nah, cara menyusun kertas kerja ini itu dengan kayak gini. Ini kan kertas kerja ini sebenarnya dasar pembuatan laporan keuangan. Yang awal sekali pembuatan laporan keuangan itu kita kita membuat kertas kerja atau neraca rajur. Sebenarnya itu kita bisa langsung membuat laporan keuangan dari
neraca saldo disesuaikan tadi. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, ini benar gak sih kita buatnya laporan keuangan ini, kita buat dulu yang namanya kertas kerja. Itulah tujuan dari kertas kerja. Nah, di sini kakak jelasin buat untuk kertas kerja 10 kolom, ada keterangannya di sini nomor akun, nama akun biasa, kemudian neraca saldo. Ini kita ngambil neraca saldo yang sebelum disesuaikan. Nah, sebelum penyesuaian itu kan ada nih yang namanya neraca saldo. Habis itu baru kita buat AJP. Nah, neraca saldo yang awal itu kita taruh ke sini, kemudian penyesuaian kita taruh juga sesuai dengan posisi debit kreditnya. Kemudian neraca saldo setelah disesuaikan ini kita jumlahkan atau kita kurangkan dari neraca saldo dan AJP. Misal kalau dia kas di sini kan, kas, debit sama debit, kemudian baru ditambahkan debit ketemu debit ditambah baru taruh ke neraca saldo disesuaikan. Kalau debit ketemu kredit pada AJP, pada neraca saldo dan AJP ya udah kita kurangin dan taruh di posisi yang sesuai di neraca saldo disesuaikan. Kemudian kalau untuk membuat laba rugi ini kita mengambil nilai pendapatan dan beban dari kita ngambilnya dari nominal yang ada di neraca saldo disesuaikan. Kalau neraca juga itu sisanya yaitu akun aset, liabilitas dan ekuitas. Itu kita ngambilnya dari neraca saldo disesuaikan juga. Nah, kayak gini, ini ngambil dari sini, dari pendapatan dan beban, kemudian neraca juga ngambilnya dari sini, dari akun aset, liabilitas, dan ekuitas, kayak gitu. Untuk penyusun nomor akun ini harus sesuai ya dengan urutan dari aset sampai beban gitu. Harus berurutan sesuai dengan nomor akun. Kemudian udah kan. Nah, di sini kakak kasih contoh langsung yang udah selesai neraca lajurnya. Ini ada ya di modul. Di sini ada Salon Rahayu neraca lajurnya ada kas, piutang, sampai beban lain-lain. Nah, cara nyusunnya kayak gini. Kita ngambil neraca saldo ini, neraca saldo yang awal, yang sebelum disesuaikan. Baru kita taruh ke sini sesuai dengan nama akun dan posisi debit kreditnya. Kemudian kalau kita buat jurnal penyesuaian, kita dari jurnal penyesuaian kita taruh posisi debit kreditnya sesuai dengan nama akun. Di sini kan perlengkapan. Nah, 100.000 gitu. Kalau udah diposting, ini totalnya kita jumlahin harus balance gitu. Kemudian kalau udah buat, baru kita buat neraca saldo setelah disesuaikan, setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini kita ngambilnya dari penjumlahan neraca saldo sama jurnal penyesuaian. Nah, kayak gini kan kosong nih. Kas 6.200.000, gak ada debit kreditnya di jurnal penyesuaian, ya udah pindahin aja gitu. Nah, kemudian kalau ini perlengkapan. Perlengkapan ini kan di neraca saldo 250.000. Kemudian kalau di penyesuaian 100.000 di kredit. Debit ketemu kredit, maka dikurangin. Jadi 150.000 taruh di neraca saldo setelah penyesuaian. Ini ngerjainnya harus pelan-pelan supaya kalian hasilnya itu balance gitu. Intinya kalau gak ada transaksi di antara ini, kayak gini sendiri kan, kayak kas, akumulasi penyusutan peralatan ini kan sendiri, ya udah langsung posting aja sesuai dengan posisinya masing-masing gitu. Ini utang usaha 600.000 kredit kredit. Intinya kalau kosong pindahin, kemudian kalau dia debit ketemu debit sama-sama kredit tambahin, kemudian kalau debit ketemu kredit kurangin gitu. Dan hasilnya itu harus balance nih. 8.450. Ini tinggal jumlahin aja sih kalau untuk untuk neraca lajur. Kemudian di kolom laba rugi itu kita tinggal mindahin aja nominal dari akun pendapatan dan beban 4 sampai
4 sampai 5 ini. Nah, kita pindahin pindahin ngambilnya itu dari sini nih, dari laba rugi ngambil dari neraca saldo setelah disesuaikan kayak gini. Nah, itu kita ambil. Nah, kita ambil taruh ke sini. Nah, pendapatan sama beban. Kak, kok hasilnya gak balance? Emang gak balance kalau untuk kolom laba rugi sama neraca itu gak balance gak apa-apa. Karena nggak mempengaruhi. Tapi yang balance itu harus nilai selisihnya. Nah, nilai selisih laba rugi, nah gini ya, nilai selisih laba rugi sama nilai selisih neraca itu harus balance. Ini kan sama-sama 50.000, 50.000. Ini kan sama nih. Nah, itu harus sama. Tapi kalau jumlahnya nggak sama, nggak apa yang di awal ini. Nih, yang di awal ini nggak balance kan? Tapi di selisihnya itu harus balance. Nah, kalau di sini kan lebih besar total kredit. Kredit itu pendapatan. Kalau debit itu sudah pasti beban. Nah, di sini lebih besar kredit, lebih besar pendapatan daripada beban, artinya dia mengalami laba bersih. Ini buatnya kayak gini. Total, baru tulis laba bersih, baru tulis jumlah. Gitu. Ini selisihnya kita taruh ke bawah, ditaruh di nilai kolom laba bersih gini. Buatnya kayak gini ya, 1 juta kurangin dulu 1.350.000 dikurangi dengan 1.300.000, kemudian 50.000. Nah, ini kan selisihnya 50.000. Itu kita taruh di nilai yang kurang tadi. Kemudian kita jumlahin yang dari 1.300.000 ditambahin dengan 50.000 itu kita taruh bawah. Ini kan kosong. Kosong kan? Langsung aja pindahin. Sama aja kayak neraca, artinya kita tinggal pindahin nilai yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Tapi kita ambil yang nilai aset sampai apa namanya, sampai ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi itu masuk ke akun ekuitas. Jadi dari aset sampai ekuitas itu kita pindahin ke neraca gini. Nah, kalau udah kita jumlahin ini kan nggak balance nih, nggak balance. Jadi kita kurangin dulu 7.150 dikurangi dengan 7.100 hasilnya 50.000. Nah, nilai inilah yang harus sama. Kalau nggak sama, artinya perhitungan kalian salah, transaksi kalian salah gitu. Oke. Nah, untuk totalnya ini tentu harus balance ya. Total sama selisih harus balance. Tapi kalau total yang di awal ini, total awal laba rugi sama neraca itu nggak apa-apa, nggak balance. Memang dari sananya emang nggak balance. Kemudian kalau udah kita buat yang namanya buku besar. Oke, buku besar. Laporan keuangan atau financial statement. Nah, laporan keuangan itu kalau berdasarkan PSAK itu ada 5. Ada laporan laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, ada laporan posisi keuangan, ada tambahan lagi ada laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, itu ada 5. Itu menurut PSAK. Tapi yang harus kita pahami utama itu adalah laporan laba rugi sama perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan. Oke, mungkin laporan arus kas itu bakal kakak jelasin di pertemuan selanjutnya. Nah, laporan laba rugi kayak biasa kalian buat dulu headernya atau kopnya setiap transaksi lah ya. Setiap kita melakukan transaksi harus kita buat yang namanya judul. Jadi di sini Salam Rahayu, laporan laba rugi, kemudian untuk periode yang berakhir. Periode yang berakhir ada pendapatan, kemudian ada total pendapatannya berapa gitu, taruh di ujung, kemudian beban operasi ada apa aja, baru kita kurangi dengan pendapatan dikurangi dengan total beban itu menghasilkan laba 50.000. Nah, nilainya ini harus sama dengan kertas kerja yang kita buat tadi. Ini 50.000 kan?
Nah, 50.000. Nah, untuk saldo nominal di laporan laba rugi, kalian bisa ambil yang ada di kertas kerja di bagian neraca saldo setelah penyesuaian. Atau kalau nggak mau ribet, ambil aja di bagian kolom laba rugi. Kolom laba rugi yang ada di kertas kerja tadi. Kita pindahin ke laporan laba rugi. Nah, gitu. Jadi kertas kerja itu adalah awal dari pembuatan laporan keuangan. Ambilnya dari kolom laba rugi yang ada di kertas kerja. Hasilnya harus sama. Kemudian selanjutnya kalau udah buat laporan laba rugi, baru kita buat laporan perubahan ekuitas. Kita dalam membuat laporan keuangan itu harus berurutan. Jadi nggak boleh kita harus buat laporan perubahan ekuitas dulu, baru laporan neraca, kemudian baru laporan laba rugi. Itu nggak boleh. Kita harus buatnya berurutan dari laporan laba rugi dulu. Kemudian kalau sudah laporan laba rugi, baru buat laporan perubahan ekuitas. Kenapa? Karena nilai laba bersih dari laporan laba rugi itu kita akan masukkan ke laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini. Laporan perubahan ekuitas itu kalian harus ingat ya apa namanya modulnya. Laporan perubahan ekuitas dibuat dengan memperhitungkan modal awal ditambah atau dikurangi dengan laba bersih. Kalau dia mengalami laba artinya ditambah. Kalau dia rugi berarti modal awal tadi dikurang kayak gini. Di sini kan modal awal nih 6 juta, kemudian laba bersihnya 50.000. Nah, terus ada lagi yang namanya prive. Prive itu harus kita hitung di laporan perubahan ekuitas. Prive. Nah, prive itu sifatnya pengurang, pengurang laba. Itu. Di sini kan laba bersih 50.000, privenya 100.000. Privenya lebih besar daripada laba. Artinya kalau kita kurangkan hasilnya minus. Nah, minus. Jadi modal akhirnya itu modal awal dikurangi dengan total yang laba bersih dikurangi dengan prive tadi. Hasilnya 5.950.000 gitu. Kalau Kak, rugi Kak, untuk nentuin ditulis di sebelah kiri atau kanan tuh gimana, Kak? Kan tuh laba bersihnya tuh yang di laporan laba rugi di sebelah kanan. Tapi yang di laporan perubahan ekuitas itu ditulis di sebelah kiri. sebenarnya itu kalau ada kayak gini kan, ada beban operasi gini. Nah, beban operasi ini kan banyak totalnya. Kalau kita masukin ke sebelah sini artinya numpuk takutnya gitu kan. Susah kita ngejumlahin yang mana sih total sebenarnya gitu. Bingung kita lihatnya. Ini kan yang namanya laporan keuangan, kita harus kasih ke pe, pemegang kepentingan itu mereka harus bisa baca. Harus bisa baca, harus bisa ngerti. Karena kalau memang kita tumpuk di sebelah sini, kelihatannya nggak rapi gitu kan. Nah, jadi dalam artian tujuannya tuh supaya rapi aja gitu. Sebenarnya boleh kok kalian harus tulis di sini gitu kan. Boleh sebenarnya, tapi kan kelihatan kurang rapi kalau mau kita kasih ke orang yang berkepentingan di laporan keuangan gitu. Ini kan cuma satu nih. Kalau dia ada pendapatan jasa, ada pendapatan sewa, berarti kita tulisnya tetap di sini di gabungin dulu di sebelah sini baru totalnya masukin ke sini. Intinya kalau udah total masuknya ke sebelah kanan gitu. Supaya rapi aja gitu. Oke, Total di Kak. sebelah kanan. Oke. Nah, kalau udah buat gitu kan modal akhir 5.950 udah modal akhirnya baru kita buat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu sebenarnya ada dua bentuk. Ada bentuk kanan kiri. Kayak yang kiri itu adalah aset lancar, kemudian yang kanan ada liabilitas sama ekuitas. Tapi kalau di itu namanya bentuk skontro. Skontro. Kalau skontro itu bentuknya menyamping kanan kiri. Tapi kalau bentuk stafel atau bentuk yang namanya tuh bentuk atas ke bawah itu ada sebenarnya. Ada atasnya itu adalah aset lancar, kemudian bawahnya liabilitas dan ekuitas gitu.
Itu tergantung dengan permintaan soal atau tergantung kalian juga buatnya gimana, terserah. Yang penting hasilnya tetap sama. Ini kakak buat bentuknya di apa ya, skontro kanan, skontro kiri kanan menyamping gitu. Yang kiri hasil lancar, di sini kita tulis untuk ngambil, nah iya belum kakak jelasin, untuk ngambil nominal modal awal itu kita ambil di neraca saldo setelah penyesuaian di bagian modal. Nih di bagian modal. Di bagian modal itu untuk nominal dari modal awal, modal awal. Terus kalau kalau laba bersih ya udah pasti ngambilnya di laba rugi. Prive juga ngambilnya di bagian kertas kerja, di bagian bagian apa? Bagian neraca, atau boleh kalian ngambilnya di bagian neraca saldo setelah disesuaikan di bagian prive. Nah, 100.000 gitu. Baru totalnya masukin. Kalau posisi keuangan kita ngambil nominalnya itu dari kertas kerja di kolom neraca. Di kolom neraca yang ini, dari aset sampai sampai liabilitas. Kalau ekuitas itu enggak dipakai. Kenapa? Karena modal untuk laporan posisi keuangan itu kita ngambilnya di laporan perubahan ekuitas. Nah, kayak gini. Ini kan aset dari kertas kerja nih, nominal nominal yang ada di kertas kerja di kolom neraca. Ini kita udah masukin. Masukin. Aset lancar itu kita tambahin, kita kelompokkan kan aset lancar sama aset tetap, itu harus dikelompokkan. Nah, kemudian ada peralatan 600.000, akumulasi penyusutan peralatan nilainya minus 100.000. Ini kenapa minus? Karena dia termasuk akun kontra, akun lawan dari aset. Jadi kita harus kurangi. Jadi peralatan dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan. Yang namanya akumulasi itu harus dikurang kecuali aset yang lain. Itu harus ditambah. Kemudian kalau misal ada lagi di sini aset lancar itu ada yang namanya di bawah piutang ini ada yang namanya cadangan kerugian piutang. Nah, itu termasuk termasuk dalam akun kontra aset juga. Dia mengurangi nilai piutang dagang. Jadi piutang dagang kita kurangi dengan cadangan kerugian piutang, baru kita tambahin dengan semuanya. Itu nilainya dalam kurung aja kita tulis kayak gini. Misal di sini piutang 600.000, kemudian cadangan kerugian piutang 100.000, artinya kita kurangin gitu. Masuknya ke aset lancar, tapi dia termasuk akun kontra. Nilai posisinya itu di kredit. Akumulasi penyusutan ini juga posisinya di kredit, bukan di debit. Makanya dia dikurang. Udah, kalau udah kita totalin asetnya berapa, kemudian kita buat liabilitas sama ekuitas. Ngambilnya juga di liabilitas ini kita ngambil di kertas kerja di kolom neraca. Kemudian kalau ekuitas itu kita ngambilnya di laporan perubahan ekuitas di bagian modal akhir. Nah, modal akhir ini 5.950 kita kita masukkan ke modal Nyonya Rahayu yang ada di laporan posisi keuangan. Jadi untuk modal di laporan posisi keuangan jangan ambil di kertas kerja ini, jangan ambil lagi. Kita ngambilnya dari laporan perubahan ekuitas. Kita masukin ke laporan posisi keuangan. Dan totalnya itu harus balance. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Kalau kelas sebelah kan kakak kakak kasih apa ya? Kakak kasih soal jurnal penyesuaian, kemudian mereka buat jurnal penyesuaian, kemudian buat kertas kerja, kemudian buat apa namanya?
buat laporan keuangan. Mungkin kalian malam ini juga kayak gitu. Untuk penilaian juga buat laporan keuangan. Ini di-record nanti bisa diulang. Ada yang mau ditanyain? Belum ada, Kak. Oke, belum ada. Untuk laporan arus kas mungkin hari Sabtu malam Minggu mungkin kalau ini kita kakak suruh buat penyesuaian sampai laporan keuangan dulu aja. Oke, sebentar ya. Kakak lihat dulu sebenarnya tugasnya yang mana ya kemarin lupa. Hmm, 1B. Kalian ada buku warna hijau yang pengantar itu? Ada gak? Waren, Kak. Hmm, Ada, Kak. ada, oke. Mungkin kakak bahas untuk soal yang kemarin kakak kasih. Mungkin karena di sini ada berapa orang ya? Ada kakak sama kalian 2 orang, 3 orang. Dua transaksi dulu deh. AB, AB si apa ya? Boleh deh AB siapa? Kakak terakhiran aja untuk EF. Boleh AB, Alia atau Elva boleh. Yang mana, Kak? Yang tugas kemarin yang ada apa ya? Ini. Yang di grup itu ya, Kak? Iya, yang AB. Yang AB dia aku boleh, Kak. Boleh? Eh, Silakan. Penyesuaiannya beban perlengkapan atas perlengkapan 2.620.000. Beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Mm-mm. Terus yang B-nya beban penyusutan peralatan atas akumulasi penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan di debit 1.675.000. Terus akumulasi penyusutan peralatan 1.675.000 di kredit. Oke, benar ya. Oke, lanjut CD siapa? Aku Sisanya. Oke, yang boleh. C. Yang C itu beban sewa di debit sebesar 8.500.000. Terus sewa di barang muka di kredit sebesar 8.500.000. Terus yang D itu beban upah sebesar 2 juta dan utang upah di kredit sebesar 2 juta. Oke, benar ya. Kalau untuk yang C itu karena dia dicatat sebagai harta, maka dia nyari yang terpakai. Yang C udah tertulis nilai terpakainya itu berapa, jadi langsung aja agak perlu dihitung sebesar 8.500.000. Nah, yang E itu ada pendapatan diterima di muka per 30 November 4 juta. Pendapatan jadi karena dia per 30 November itu artinya sisa pendapatan diterima di mukanya itu adalah 4 juta. Nah, kalau berdasarkan neraca saldo itu dicatat sebagai liabilitas. Nah, liabilitas di akun pendapatan diterima di muka 10 juta. Karena dia dicatat di akun liabilitas, jadi kita mencari nilai terpakainya juga. Untuk jurnal penyesuaiannya itu adalah mungkin kakak sebutin aja yang nggak perlu dicatat di Excel. Itu ada debitnya itu adalah pendapatan diterima di muka sebesar karena kita nyari yang terpakai kan, kita kurangin 10 juta dikurangi dengan 4 juta itu adalah 6 juta.
Kreditnya itu adalah pendapatan jasa atau nggak tahu ya kalau transaksinya ini sebenarnya pendapatan apa yang diterima di muka ini. Mungkin pendapatan jasa kali ya. Jadi pendapatan diterima di muka di debit, kreditnya adalah pendapatan jasa sebesar 6 juta. Kemudian kalau F, pendapatan belum ditagih per 30 November itu 5.380.000. Langsung aja berarti piutang usaha pada di debit 5.380.000, kemudian pendapatan jasa 5.380.000. Oke, udah bisa mungkin. Nah, nanti kakak kasih tugas, kalian boleh buat di Excel. Tugasnya mungkin yang kakak kasih yang tugas yang apa ya, yang kakak kirim yang inilah yang tadi yang disebutin, tapi kalian buat ke kertas kerja sama buat ke laporan keuangan. Laporan keuangannya cukup 3 aja, laba rugi, perubahan ekuitas sama posisi keuangan. Oke, untuk malam nanti aja. Oke, ada yang mau ditanyain? Nanti minggu depan kita masuk ke laporan arus kas. Laporan arus kas itu lumayan sulit karena kita harus memahami setiap aktivitas. Ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, kemudian ada aktivitas pendanaan kayak gini. Nah, aktivitas operasi, investasi, pendanaan. Ini menurut kakak harus benar-benar dipahami. Kemudian ada metodenya juga, ada metode langsung sama tidak langsung untuk arus kas itu. Kita harus paham. Sebenarnya nggak pernah apa ya, jarang dikasih tugas oleh dosen tuh mengenai laporan arus kas, tapi kalian minimal harus tahu gitu cara buatnya. Tuh, walaupun sering dilewatin oleh dosen ini, pasti dilewatin kalau untuk laporan arus kas. Biasanya disuruh sampai posisi keuangan aja. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, nanti kakak tutup. Gak ada, Kak. Oke, kalau Aku gitu. masih agak bingung yang di E, Kak. Yang E, Yang soal oh, tadi, Kak. soal E, oke. Kak jelasin di Excel dulu. Kan, bukan, materi 2 dulu. Kalian udah nonton kan video yang Kak kirim kemarin? Udah, Kak. Oke. Nah, di sini mungkin hampir sama ya kalau untuk pendapatan diterima di muka. Nah, di sini ada misal kalau kita di sini kan saat penerimaan pendapatan, karena di soal itu di neraca saldonya itu dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka artinya dia mencatat pada perkiraan utang atau liabilitas, dicatat pada utang, dicatat sebagai utang. Kalau dia dicatat sebagai pendapatan, artinya di neraca saldo itu tulisannya pendapatan jasa, tapi di soalnya kita disuruh menyesuaikan. Tapi di sini di kita disuruh menyesuaikan pendapatan diterima di muka. Nah, karena di situ pendapatan diterima di muka per 30 November, nah ditransaksikan di soal menunjukkan bahwa akhir tahun berjalan itu 30 November. Karena akhir 30 November artinya sisa nilai tersisa dari pendapatan diterima di muka adalah 4 juta. Itu nilai tersisa. Nah, kita disuruh nyari nilai terpakainya. Karena kalau dia dicatat sebagai utang, kita harus mencari nilai terpakai. Kalau dia dicatat sebagai pendapatan, kayak gini. Dicatat sebagai pendapatan, kita mencari nilai tersisa. Nah, di soal tersebut, yang tersisanya adalah 4 juta. Berarti kita nyari yang terpakainya, nilai terpakainya.
Pendapatan diterima di muka itu nilainya 10 juta. Nilainya 10 juta, kemudian kita kurangin dengan 4 juta nilai tersisa, barulah dapat nilai terpakainya adalah 6 juta. Untuk jurnalnya itu adalah kita kurangin yang sudah dicatat sebagai utang tadi, kita akui sebagai pendapatan yang sebenarnya itu berapa. Pendapatan yang sebenarnya itu kan yang benar-benar terpakai atau yang sudah terjadi. Jadi pendapatan jasa kita yang sudah terpakai tadi bertambah di sebelah kredit 6 juta, kemudian debitnya pendapatan diterima di muka. Artinya pendapatan yang um, diakui duluan 6 juta tadi kita kurangin. Nah, kemudian kita mengakui pendapatan 6 juta yang sebenarnya. Jadi pendapatan jasa yang sebenarnya itu adalah 6 juta, bukan 10 juta gitu. Paham? Siapa tadi Berarti yang kalau nanya? di soal ditanyainnya misalnya pendapatan jasa per 30 November 4 juta, berarti itu dicatatnya pada perkiraan pendapatan gitu ya, Kak? Iya, tapi jarang sih ada soal kayak gitu. Biasanya langsung kayak kayak soal yang ini. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Itu aja sih, Kak. Oke, mungkin kakak tutup sampai sini dulu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Malam nanti kakak kasih tugas untuk penilaian juga. Nanti kalau kurang ngerti, kalian bisa tanya di grup atau PC kakak juga boleh. Dan tugasnya nanti dikirim hari Senin aja. Oke. Oke, Kakak Kak, akhiri. makasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti kakak kirim recordnya ya. Ya, Kak, makasih, Kak. Salam, terima kasih, Kak.